Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube Jamate Suryanata ini. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat wal bugar serta senantiasa diberikan kemudahan dalam berbagai urusan kebaikan. Sahabat sekalian, setelah mencoba menyingkap aspek sejarahnya, kini saatnya saya akan mengupas secara deskriptif tentang apa dan bagaimana wujud balamut itu sebagai suatu bentuk karya seni. Jadi, inilah topik utama yang akan kita perbincangkan selama beberapa menit ke depan. Hal ini penting Anda ketahui sebagai pengetahuan dasar untuk memahami pertunjukan balamut dalam rekaman video yang akan saya sajikan pada kesempatan selanjutnya. Oleh karena itu, jika Anda berminat untuk mengenal balamut secara lebih detail lagi, silakan simak video selanjutnya sampai selesai setelah yang satu ini. Sahabat sekalian, wabil khusus bagi para pecinta seni budaya daerah, kesenian daerah atau seni tradisional Banjar di Kalimantan Selatan yang sudah berkembang sejak berabad-abad silam sebenarnya cukup beragam. Beberapa di antaranya masih eksis bertahan hingga sekarang, tetapi sebagian lainnya ada yang sudah punah atau minimal terancam kepunahan. Badundam, baandi-andi, dan musik kintung adalah tiga jenis seni tradisional Banjar yang kini sudah tinggal cerita alias sudah mengalami kepunahan. Baik karena sudah tidak ada lagi orang yang memainkannya atau lantaran memang ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Nah, balamut termasuk salah satu jenis kesenian Banjar yang kini juga berada di ambang kepunahan. Penyebab utamanya adalah mandeknya proses regenerasi seniman atau pemain seni balamut itu sendiri. Seiring perjalanan waktu, dari tahun ke tahun, tokoh-tokoh palamutan terus berkurang. Sekarang, jumlah mereka mungkin hanya tinggal 4 atau 5 orang. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk melestarikan, mendokumentasikan, dan memperkenalkannya kembali seni balamut ini kepada kalangan generasi muda atau generasi milenial perlu terus digalakan. Salah satunya adalah dengan cara menyajikannya dalam bentuk konten video seperti ini. Nah, sekarang mari kita kembali ke pokok masalah tadi. Apa dan bagaimanakah seni tradisional Banjar yang disebut lamut atau balamut itu? Sahabat sekalian, sebagai wujud karya seni, balamut dapat dipahami dari dua sudut pandang. Pertama, jika yang dimaksudkan hanya mengacu pada unsur ceritanya, yaitu sebagai teks naratif, balamut dapat kita kategorikan sebagai karya sastra yang lazim disebut dengan sastra lisan atau sastra tutur. Dan berdasarkan ciri-ciri struktur sastranya, balamut jelas termasuk genre fiksi atau prosa fiksi. Kedua, jika yang dimaksudkan mengacu pada bentuk tampilan atau teknik penyajiannya, maka balamut dapat dikelompokkan ke dalam seni teater atau seni pertunjukan. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Banjar sering pula menyebutnya secara praktis dengan istilah teater tutur, yaitu sebagai perpaduan antara seni teater dengan sastra tutur. Selanjutnya, istilah balamut sendiri berasal dari kata lamut, yang merupakan nama tokoh utama dalam semua versi cerita balamut. Dalam bahasa Banjar, awalan mbak yang ditambahkan pada sebuah kata pada umumnya berarti memiliki, melakukan, memainkan, menggunakan, atau mengenakan. Dalam konteks ini,
awalan ba yang melekat pada kata lamut berarti melakukan atau memainkan, sehingga kata balamut berarti memainkan lamut. Hal ini juga berlaku untuk beberapa ragam kesenian Banjar lainnya seperti badundam, bapandung, baandi-andi, badamuluk, bakisah, dan beberapa jenis kesenian tradisional Banjar lainnya yang penyebutannya biasanya menggunakan awalan ba. Sementara itu, menurut penuturan Gusti Jamhar Akbar, beliau adalah seorang tokoh palamutan yang sangat masyhur di Kalimantan Selatan. Nama lamut pada mulanya diadopsi dari bahasa Arab, yaitu la maut, yang berarti tidak mati. Sebab dalam semua versi cerita Balamut sendiri, tokoh utama bernama Lamut ini memang selalu hadir dan tidak pernah diceritakan wafat. Tidak ada satupun versi maupun episode dalam cerita Balamut yang menceritakan tentang kisah kematian Lamut. Dengan demikian, tidak akan dinamakan Balamut jika dalam rangkaian ceritanya tidak menghadirkan tokoh Lamut atau justru bercerita tentang episode kematian Lamut. Nah, kemudian dalam setiap momen pertunjukannya, seni Balamut biasanya hanya dimainkan secara tunggal oleh seorang pelaku seni atau pemainnya yang disebut palamutan. Jadi berbeda dengan seni madihin misalnya dan beberapa jenis kesenian tradisional Banjar lainnya, Balamut tidak dibawakan secara berpasangan maupun berbalas-balasan. Pada puluhan tahun yang lalu, ketika Balamut masih digemari masyarakat dan belum tersentuh berbagai dampak modernisasi, pertunjukan Balamut pada umumnya digelar pada malam hari dengan durasi pertunjukan yang sangat panjang. Pertunjukan Balamut biasanya dimulai selepas sholat Isya sekitar pukul 20 malam dan baru selesai menjelang tibanya waktu sholat subuh sekitar pukul 4 atau 4.30 dini hari. Jadi, total durasi pertunjukan Balamut itu memakan waktu sekitar 8 jam. Dan karena digelar pada malam hari, berarti sekali pertunjukan Balamut tempo dulu memakan waktu nyaris semalam suntuk. Ditilik dari aspek tujuan pelaksanaannya, seni Balamut sendiri dapat dibedakan menjadi dua genre utama, yaitu Balamut ritual dan Balamut hiburan. Balamut ritual dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis. Jika dilaksanakan untuk tujuan pengobatan atau penyembuhan bagi orang yang sakit, maka disebut Balamut tatamba, yaitu untuk pengobatan. Tapi jika dimaksudkan untuk memenuhi nazar tertentu, baik nazar keluarga maupun nazar seseorang, nah, jenis Balamut yang seperti ini biasa disebut dengan Balamut hajat atau nazar. Balamut ritual pada umumnya hanya digelar di ruang tamu rumah pihak pengundang. Palamutan biasanya duduk seorang diri di depan tawing halat. Nah, tawing halat dalam bahasa Banjar itu berarti dinding tengah pemisah antara ruang tamu dan ruang keluarga. Nah, si palamutan duduk bersila sambil mengasuh tarbangnya. Di depan dan sekitar tempat duduknya disediakan berbagai macam makanan, minuman, dan buah-buahan sesajian. Juga disiapkan perapen atau dupa. Sedangkan anggota keluarga dari pihak pengundang beserta para kerabat dan tetangga terdekat mereka duduk bersila pula membentuk setengah lingkaran mengerubungi sang palamutan. Sementara itu, karena memang dimaksudkan untuk menghibur masyarakat banyak, pertunjukan Balamut hiburan umumnya digelar di ruang terbuka, baik di depan rumah atau lapangan yang lebih luas. Dalam bentuknya yang sederhana,
Sambil mengasuh tarbang besarnya, sang palamutan duduk seorang diri menghadap para penonton di atas sebuah kursi yang memang secara khusus disediakan untuknya. Namun, dalam sebuah acara hiburan yang lebih besar, untuk sang palamutan bisa saja disiapkan tempat duduk yang lebih tinggi agar para penonton lebih jelas melihatnya. Misalnya dibuatkan sebuah panggung kecil. Dalam pertunjukan seni balamut, baik dalam balamut ritual maupun balamut hiburan, tarbang atau rebana merupakan satu-satunya alat musik yang digunakan oleh palamutan sebagai peningkah cerita yang dilantunkannya. Namun, dibandingkan dengan tarbang yang lazim dipakai dalam pertunjukan seni madihin, tarbang untuk balamut pada umumnya memiliki ukuran yang lebih besar, mungkin berdiameter antara 35 sampai 50 cm. Nah, kemudian sebagai teater tutur, bentuk cerita balamut yang biasa dituturkan oleh para palamutan memiliki struktur yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena ia merupakan perpaduan yang utuh antara bentuk pantun, syair, dan prosa fiksi. Lalu, terkait dengan isi ceritanya, cerita balamut memiliki sejumlah versi. Menurut catatan Dr. Sainul Hermawan dalam penelitiannya, khusus untuk versi palamutan Gusti Jamhar Akbar saja, setidaknya terdiri dari 8 episode cerita balamut yang sering dibawakannya. Setiap episode biasanya digelar dalam satu kali pertunjukan. Kedelapan episode tadi mencakup yang pertama Awang Selenong, kedua Raden Bungsu, ketiga Kasan Mandi, keempat Bujang Maluala, kelima Bujang Busur, keenam Bujang Jaya, ketujuh Bambang Teja Arya, dan kedelapan Arya Brahmana Sakti. Nah, kedelapan episode cerita tersebut pada umumnya dibawakan sebagai bagian dari persembahan balamut ritual, baik untuk tujuan memenuhi hajat maupun sebagai media pengobatan. Akan tetapi, hal itu juga tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan cerita dalam pertunjukan balamut hiburan. Cerita Raja Bungsu misalnya, biasanya dibawakan oleh sang palamutan jika ada orang yang mempunyai hajat ingin mendapatkan keturunan. Sedangkan episode cerita Kasan Mandi lazim dibawakan oleh palamutan untuk memenuhi hajat orang yang ingin mendapatkan jodoh. Nah, jadi kalian bisa mengundang palamutan kalau lama tidak mendapatkan jodoh. Selain itu, episode-episode cerita lainnya ada pula yang dibawakan sebagai sarana pengobatan atau tatamba, baik untuk mengobati penyakit fisik seperti penyakit kuning dan ayan maupun penyakit non-fisik, misalnya kesurupan atau terkena guna-guna. Kemudian, penting pula untuk dicatat bahwa di samping versi Gusti Jamhar Akbar yang banyak dikenal oleh masyarakat Banjar, tentu masih ada beberapa versi lainnya dari palamutan yang berbeda. Namun, sayang sekali versi-versi cerita lainnya itu tidak bisa saya sajikan dalam kesempatan ini karena kurangnya data dan referensi yang tersedia sampai saat ini. Selanjutnya, jika secara historis dikatakan bahwa seni balamut ini berasal dari Cina melalui para pedagang Tionghoa yang datang ke tanah Banjar, tampak bahwa sederet versi cerita balamut yang hingga kini hidup dan berkembang di Kalimantan Selatan justru tidak memperlihatkan jejak historis tersebut. Namun, kalaupun pernyataan itu benar bahwa balamut berasal dari Cina, berarti isi cerita balamut yang ada sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat besar. Bahkan mungkin terjadi perubahan total dalam isi ceritanya. Antara lain, ini merupakan dampak dari proses akulturasi yang terjadi secara sangat intens antar berbagai subkultur yang hidup dan berkembang sejak lama di wilayah Nusantara. Selain itu,
Jelas pula di sini bahwa kreativitas para lokal jenius Banjar sendiri memiliki andil yang sangat besar dalam proses perubahannya itu. Sebab jika kita cermati isi cerita beberapa versi Balamut yang ada sekarang, tampak bahwa di dalamnya kini sudah tidak terlihat lagi adanya jejak-jejak kultural kebudayaan orang-orang Tionghoa, khususnya dalam wujud warisan sastra Cina klasik. Malahan, aspek cerita yang kini lebih kentara di dalamnya justru bersumber dari budaya Jawa, antara lain berupa lakon wayang purwa dan cerita-cerita Panji. Di samping itu juga dari kebudayaan Melayu berupa syair dan hikayat. Namun demikian, terlepas dari persoalan jejak historisnya, dari masa ke masa, seni Balamut terus mengalami perkembangan, mengalami perubahan, terutama sebagai bentuk seni pertunjukan. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman dewasa ini, para palamutan terpaksa harus beradaptasi dengan keadaan. Pertunjukan seni Balamut kini tidak lagi selalu digelar pada malam hari. Selain itu, karena tuntutan keadaan pula, durasi pertunjukannya juga tidak lagi memungkinkan sampai 8 jam. Perubahan waktu dan durasi pertunjukan ini terutama karena pembatasan waktu yang disediakan oleh pihak pengundang, misalnya panitia pada acara atau kegiatan tertentu. Sebagai contoh, jika Balamut ditampilkan sebagai hiburan selingan atau untuk penyambutan tamu dalam suatu kegiatan formal, misalnya dalam pembukaan acara reuni, pendidikan dan pelatihan, seminar, atau dalam rapat koordinasi, maka durasi pertunjukannya tidak mungkin lebih dari 2 jam, bahkan bisa jadi kurang dari 1 jam. Dalam kondisi demikian, maka cerita Balamut yang bisa digelar hanyalah berupa cuplikan episode tertentu atau harus diringkaskan sedemikian rupa. Sebab jika sang palamutan memaksakan diri untuk menyajikan cerita seutuhnya, maka sangat mungkin pertunjukan itu justru akan ditinggalkan oleh para penontonnya. Karena itulah, upaya-upaya masif untuk mendokumentasikan dalam bentuk rekaman video maupun membukukan transkripsinya kini merupakan hal yang sangat urgent dilakukan. Ini antara lain sudah dilakukan oleh Dr. Sainul Hermawan karena terkait dengan penelitiannya tentang Lamut. Dia sudah menerbitkan beberapa buku episode-episode Balamut itu juga mendokumentasikannya dalam bentuk rekaman video. Kenapa hal itu penting dilakukan? Sebab di era digital dan di tengah zaman yang serba cepat seperti sekarang, orang-orang merasa lebih nyaman jika tersedia bahan bacaan maupun fasilitas tontonan yang bisa dinikmati seorang diri secara individual. Kondisi ini pula yang menyebabkan berbagai ragam seni tradisional, terutama bentuk-bentuk seni pertunjukan rakyat yang menuntut adanya penonton, kini tidak bisa lagi bertahan menghadapi perubahan zaman. Oke sahabat sekalian, kiranya demikian dulu secuil informasi tentang seni tradisional Balamut yang bisa saya bagikan kepada Anda sekalian. Semoga ada manfaatnya untuk memperkaya wawasan pengetahuan Anda. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Lestari budayaku, lestari negeriku.